Ruang Belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia belajar di mana saja, kapan saja. Mulai saja, ya. Karena ini ya, jangan sampai kitanya sudah rajin belajar, anak kita di rumah rajin belajar, anak kita di rumah makin soleh, begitu keluar rumah, nah, gitu ya, ketemu teman-temannya menjadi bandel lagi atau nakal lagi dan lain-lain. Jadi semua rajin belajar. Lanjut, 1.2. Nah, apa itu? Menyampaikan atau mengantarkan sesuatu pada kesempurnaan potensi fitrahnya, ya. Setahap demi setahap. Oke. Tabligh usai ila kamalihi sayyan fasayyan. Menyampaikan, ya, menyampaikan sesuatu, menghantarkan, pindah dari sini ke sana, pindah dari belum tahu menjadi tahu, ya. Pindah kemarin dari belum mau menjadi mau, pindah dari belum mampu menjadi mampu. Oke. Nah, ya, ini definisi pendidikan. Jadi kalau belum pindah dari belum mampu menjadi mampu, dari belum mau menjadi mau, berarti belum tersampaikan pendidikannya, ya. Berarti yang bersangkutan belum belajar, ya. Maka memberikan pendidikan, menghantarkan pembelajaran sampai dianya pindah. Nah, sampai dianya pindah, ya. Dari tadinya tidak tahu mulai menjadi tahu, kan begitu, ya. Nah, itu dari tidak mau sholat jadi mau, dari tidak mau sholat tepat waktu jadi tepat waktu, gitu ya. Dari tidak mau sholat di masjid yang laki-laki udah mulai akil balik jadi mulai mau. Nah, gitu kira-kira, ya. 1.3. Tiga makna pendidikan. Nah, oke. Sudah hafal belum tanpa baca? Tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Oke. Tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Nah, apa bedanya? Tarbiyah menumbuhkan potensi fitrah. Oke. Menumbuhkan potensi fitrah. Karena setiap bayi lahir sudah dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu aw yuhawidanihi yunasironihi aw yumajisanihi. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah, ya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Jadi lahir sudah fitrah. Lahir sudah fitrah, sudah lurus, ya, gitu ya. Sudah hanif, kemarin kita bahas, ya. Nah, jadi kita tidak menjaga dia tetap lurus, tetap hanif, gitu ya. Jadi lahir bukan belok-belok, lahir sudah lurus. Lingkungannya, orang tuanya, keluarganya yang menjadikan dia belok-belok. Padahal dia lahir hanif, condong kepada tauhid dan kebenaran. Nah, ya. Maka itu kita jaga, ya. Kita jaga, pergaulannya dijaga, ya. Belajarnya dijaga, tontonannya dijaga, agar yang lurus itu tetap lurus, ya. Yang lurus tetap lurus. Inilah parenting kemarin, ya, menjaga atau menguatkan benteng anak menghadapi godaan setan kemarin, ya. Baik, ya. Ini tarbiyah, ya. Yang kedua, tarbiyah apa tadi? Adab dan akhlak, ya. Ini di sekolah diajarkan, di rumah juga diajarkan, ya. Adab dan akhlak, ya. Bukan hanya kepada teman saja, ya. Bukan hanya kepada guru saja, bukan hanya kepada orang tua saja, tapi kepada agama Islam, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah dan lain-lain itu diajarkan. Nanti kita bahas, ya, di paket kedua. Ini paket pertama, wisuda dulu nanti. Nah, ya. Nah, sudah. Yang ketiga, ta'lim. Luar biasa. Ini pengetahuan. Nah, dominannya sudah siapa ini? Sudah sekolah, ya. Sekolah mengajarkan, tapi
Tapi yang mendorong anak untuk belajar dengan semangat di sekolah siapa? Orang tuanya. Ya. Jadi sehingga sampai sekolah siap belajar, siap menerima pembelajaran dari bapak ibu gurunya. Oke, baik. 1.4 amanah orang tua. Suratnya apa ini? Masya Allah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Inilah yang ada tenaga penyuluh pengasuhan desa Cileres sampaikan pada ibu-ibu yang lain bahwa orang tua punya amanah. Siapa yang kasih amanahnya? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Pak Lurah, ya. Bukan Pak Guru, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada setiap orang tua. Artinya begitu nikah, ya. Bukan sekedar happy-happyan, bisa jadian sama mantan pacar. Nah, ya. Tapi punya tugas yang luar biasa, punya amanah besar, yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, apalagi kita kemarin usianya sudah di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun kemarin PAMS. Ah ya, masih ingat PAMS? Apa itu PAMS kemarin? Bukan berarti yang di bawah 40 tahun nggak PAMS juga. Tapi terutama yang udah di atas 40 tahun sudah tinggal sepertiga akhir kehidupan. Pacuan amal menuju surga. Masya Allah, ya. Pacuan amal menuju surga. Ya. Yang lupa-lupa boleh langsung dicatat kembali. Jadi ini tugas kita setelah 40 tahun. Pacuan amal menuju surga. Oke. Dengan cara apa? Salah satunya dengan menjadi TPPDC. Ya, kadar posyandu jelas dilanjutkan, tapi kita tambah keterampilan kita, yaitu memberikan pemahaman tentang pengasuhan. Ya. Memberikan pemahaman tentang pengasuhan, mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita akan amanahnya dan lain-lain. Baik ya, aman nih, udah pada hafal ya. Bersiap ujian. Nah, gitu kan. Baik ya. Ujiannya berapa soal? 75 soal. Ya kan? Lagi diulang-ulang. Lagi diulang-ulang. Nah, kita itu kewajiban belajar bagi siapa? Orang tua. Bisa nanti jawab kan? Nah, misalnya gitu ya. Apa itu definisi pendidikan? Nah, kita sudah hafal ya. Jadi bisa semua. Oke, baik. Menghantarkan atau menyampaikan sesuatu, yaitu peserta didik kita menuju kesempurnaannya setahap demi setahap. Oke, baik. Lanjut. 2.1. Nah. Awal dan akhir pengasuhan. Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Al-Baqarah 156. Awal dan akhirnya. Awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi anak diajari, ya, diberitahu bahwa kita lahir ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lama-lama di dunia, ya. Karena akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali ke sana. Ini awal dan akhir pengasuhan. Oke, ya. Awal dan akhir pengasuhan. Jadi ujung, nah inti dari pengasuhan tadi ya. Inti dari pengasuhan adalah mengingatkan agar anak sadar ya bahwa dia akan suatu saat akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengejar dunia. Wah, gitu ya. Cari uang sebanyak-banyaknya. Cari rumah sebanyak-banyaknya, mobil, bukan hanya itu. Nah, gitu ya. Namun mengingat kepada tujuan penciptaan manusia, ya. Az-Zariyat ayat 56. Apa kemarin bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Nah, ini diingatkan ya kepada seluruh anggota keluarga bahwa tujuan diciptakannya manusia. Nah, tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah. Hari ini banyak yang kerja banting tulang, siang jadi malam, malam dari siang, kaki di kepala, kepala di kaki ya, mengejar dunia. Gara-gara mengejar dunia beribadah lewat, mengejar dunia maghrib lewat, ya. Mengejar dunia sampai malam subuh kelewat dan lain-lain. Ya. Ini kita hindari. Ya. Jadi banyak anak muda hari ini pengen cepat-cepat punya rumah sendiri, ya. Pengen cepat-cepat punya mobil sendiri, kerja banting tulang dan lain-lain, ibadah ditinggalkan, ngaji lewat, gitu ya, sholat lewat, dengerin ceramah pengajian lewat, karena lupa awal dan akhir, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi awal dan akhir pengasuhan adalah menegaskan bahwa mengarahkan proses pengasuhan bukan untuk mencari dunia, tapi mencari akhirat. Walaupun dunia tidak boleh dilupakan, ya. Jadi kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Nah, ya. Jangan kembali maksudnya. Kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Nah, ya. Kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Tetap kita sekolah, berusaha mencari uang, mencari rezeki dan lain-lain. Tapi yang dikejar adalah akhirat. Nah, dunia di tangan atau di hati? Dunia, akhirat, nah, gitu ya. Akhirat di hati, dunia di tangan. Ya. Hari ini banyak yang terbalik soalnya. Betul-betul kejar dunia, habis-habisan, gitu ya. Sholat lewat atau sholat di ujung waktu dan lain-lain. Padahal akhirat di hati, dunia di tangan. Nah, ini kita ingatkan, bukan hanya kepada anak-anak kita, tapi ke suami-suami kita. Diingatkan juga, gitu ya. Jadi istri mengingatkan suami juga, ya, baik. Lanjut. Titik berangkat pengasuhan anak 2.2. Titik berangkat pengasuhan anak. Nah, ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa, ya. Kulahum wa innahum asathumus sayatinu fastalahum an dinihim. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau condong atau cenderung pada tauhid dan kebenaran. Ya. Inilah modal yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dimudahkan kita sebagai orang tua mendidik putra-putri kita, ya. Karena sudah dilahirkan dalam keadaan hanif, lurus, ya. Sudah mengenal Robnya atau penciptanya. Dan sungguh kemudian para setan mendatangi mereka, lalu memalingkan mereka dari agama mereka, ya. Lalu siapa yang menggoda kita? Nah, ya. Apakah menggodanya hanya malam hari saja? Tidak, ya. Siang malam, pagi sore. Siang malam, pagi sore. Maka pengasuh adalah menguatkan, ya, benteng pertahanan, menguatkan pertahanan putra putri kita dari godaan setan, ya, dari godaan setan. Oke, baik. Titik berangkat pengasuhan anak 2.2. Oke. Jadi berangkatnya dari keadaan hanif, dari keadaan bertauhid, dari keadaan sudah mengenal
siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya aku menciptakan, ya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Dalam keadaan apa? Hanif. Hanif. Nah, gitu ya. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dalam keadaan hanif, condong kepada tauhid, sudah mengenal rohnya. Ya. Namun ya dunia membelokkan. Sudah diciptakan dalam keadaan hanif untuk beribadah kepada Allah, tahu-tahu ada yang belok minta pertolongan pada dukun. Ada nggak? Ada. Ada nggak yang suka ke dukun orang-orang? Ada. Ya. Yang suka nyembah kubur-kuburan ada nggak? Ada. Ya. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi kita hanya meminta, hanya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hormat pada ibu. Ya. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Ya. Siapa yang harus kamu hormati? Ibu, bapak. Nah, bukan berarti 1 bapak 3 ibu, bukan. Tapi 3 kali lipat hormat ke ibu baru bapak. Nah, ya. Baik. Terus. Nah, 2.2 udah aman, ya. Bungkus ya. Jadi dari 2.2 kita memahami bahwa salah satu tujuan pengasuhan adalah membentengi anak, ya. Menguatkan benteng pertahanan anak. Kuat. Jadi kalau diajak temannya ke arah yang tidak benar, dia kuat, ya. Diajak teman-temannya ke arah yang nakal-nakal, yang maksiat-maksiat, dia kuat, bisa bertahan. Karena orang tuanya sudah diperkuat. Tarbiyah, takdim, taklim. Sudah diperkuat bentengnya. Jadi tarbiyah, takdim, dan taklim untuk menguatkan benteng pertahanan. Nah, benteng pertahanan dari godaan setan. Setan apakah hanya menggoda anak kita saja? Tidak. Kita digoda atau tidak? Jelas. Makanya self leadership parenting. Ini status WA kita hari ini. Nah, self leadership parenting. Orang tua adalah leader. Apa leader? Pemimpin. Ya. Karena dia pemimpin, maka dia harus memimpin dirinya sendiri dulu. Ini namanya self leadership. Kita memimpin diri kita dulu. Kita pastikan jalan kita lurus dulu, ya. Baru kemudian memimpin anak-anak kita. Kita adalah pendidik anak-anak kita. Maka kita mendidik diri kita dulu, baru mendidik anak-anak kita, ya. Kita dulu nih belajar mendidik diri kita, baru anak-anak kita. Kita dulu nih TPPDC, belajar dulu, baru nanti ke masyarakat. Nah, itu dia self leadership parenting. Ya. Baik. TPPDC. Kita lanjutkan. 2.3 potensi bahaya tidak serius mengasuh anak. 2.3 potensi bahaya tidak serius mengurus anak. Bahaya atau tidak kalau kita tidak serius? Bahaya. Di zaman ke depan makin bahaya atau tidak? Makin bahaya, makin serem. Ya, makin bahaya. Sekarang pacaran lewat HP bisa atau tidak? Bisa. Bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya. Kenapa? Nah, kawin online. Bahaya. Super bahaya makanya. Jadi bentengnya harus diperkuat, ya. Bentengnya harus diperkuat. Tarbiyah, takdim, taklim diperkuat, ya. Nggak kemana-mana, nggak ketemu, pacarnya jauh, kabogoh jauh. Nah, tapi pacaran via online bisa berbahaya. Ya. Nah, kabogoh jauh, tapi tetap membahayakan. Orang tua tetap waspada kan begitu ya. Ini di kamar wae keluar, ternyata pacaran secara online.
berbahaya. Ya. Apa? WA video, ya, dengan pacarnya sangat berbahaya. Ya. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, nah, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kita lanjutkan. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Jadi kerusakan dalam diri anak dari sekolah pada dari orang tua. Dari orang tua apabila dia tidak mengasuh dengan serius. Oke. Anak akan sekolah di TK, nanti ke SD, ganti teman lagi, ke SMP, ganti teman lagi, SMA ganti teman lagi dan lain-lain. Tapi kalau jiwanya kuat, nah, parentingnya sudah bagus, imannya sudah kuat, ganti-ganti teman, dia tetap istiqomah, tetap di jalan yang lurus, kan begitu kira-kira. Jadi betul-betul amanah orang tua, bukan guru. Dia nanti masuk TK, ketemu lagi teman-teman yang nakal-nakal. Tapi kalau dia kuat, dia tetap soleh. Ke SD ada lagi yang nakal-nakal. Kalau dia kuat, dia tetap soleh, gitu ya. Maka amanah orang tua penting. Ya ayyuhallazina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Ini dia. Seperti ikan di laut. Nah, seperti ikan di laut. Ikan di laut itu asin atau tidak? Asin. Asin. Nah, tapi ikannya tidak asin. Ikannya tidak asin. Kalau asin, garamnya kita ibaratkan itu pergaulan yang berbahaya. Ikannya tetap tidak asin. Artinya dia kuat, istiqomah. Tetap bukan ikan asin. Okay? Bukan ikan asin kan? Ikan laut bukan ikan asin. Dia tetap kuat. Nah, karena dia fitrah-fitrahnya sudah tumbuh dengan baik. Ya. Fitrah-fitrahnya sudah tumbuh dengan baik. Tapi kalau ikan mati, nah, ikan hidup di laut, hujannya masih kedengeran? Ikan hidup di laut, ya, kalau ikan hidup itu ibarat fitrahnya sudah tumbuh semua. Dia istiqomah, lautnya asin, dia tidak asin. Tapi kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, fitrahnya tidak tumbuh dengan baik, tarbiyahnya tidak baik, takdibnya tidak baik, taklimnya tidak baik, dia seperti ikan mati yang di air garam. 2 hari, 3 hari sudah jadi ikan asin. Ya, artinya tidak punya kekuatan untuk menolak rasa asin itu masuk ke dalam tubuhnya. Artinya pengaruh luar masuk. Ya. Jadi anak yang tumbuh dengan baik, dia dengan baik, fitrah-fitrahnya tumbuh dengan baik, seperti ikan di dalam laut. Lautnya asin, dia tetap tidak asin. Nah itu dia. Ya. Jadi analoginya seperti itu. Tapi kalau anak tidak dididik dengan baik, tarbiyahnya tidak baik, fitrahnya tidak tumbuh dengan baik, seperti ikan mati di air garam. Ya, seperti ikan mati, pengaruh luar akan masuk dan dia jadi ikan asin. Nah ini bahayanya. Jadi parenting adalah menguatkan benteng pertahanan. Oke, menguatkan benteng pertahanan. Oke, kita lanjutkan. 2.4. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Fitrah kemarin ada 8 dimensi. Apa ada? Fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan, individu dan spesialitas, fitrah jasmani, fitrah bahasa, seksualitas, fitrah perkembangan. Ini perlu tumbuh dengan sempurna. Oke. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya
kita bahas bagaimana menumbuhkan masing-masing fitrah dengan baik. Ya, sebagai contoh, nah, ya, ada yang namanya fitrah seksualitas. Fitrah seksualitas. Nah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia hanya laki-laki dan perempuan. Kan gitu ya. Fitrahnya kalau tidak laki-laki, perempuan. Kalau tidak perempuan, ya laki-laki. Hari ini yang campuran ada? Nah, mulai banyak atau tidak? Mengkhawatirkan atau tidak? Mengkhawatirkan. Jadi itu contoh fitrahnya tidak tumbuh dengan sempurna. Orang tua tidak bisa menjaga fitrahnya. Harusnya dia laki-laki sejati, jadi boti. Nah, bahaya. Jadi melambai. Artinya ini bisa terjadi ketika ayahnya abai. Jadi ayahnya jarang mendidik anaknya. Ayahnya hanya sibuk kerja, sibuk urusan masing-masing. Pulang kerja bukannya mendidik anak, malah kalahkan mancing, kalahkan nonton bola, kalahkan memotoran dan lain-lain. Ada nggak yang begitu di luar sana, ada nggak? Oh, ayah yang sibuk sendiri dengan hobinya ada nggak? Jarang ngurus anak ada nggak? Jarang ke sekolah ada nggak? Taunya cuma bayar aja. Ini namanya abai. Ada ibu, nah karena ayahnya abai, nah gitu ya, kurang perhatian dan lain-lain. Akhirnya segala urusan anak jatuh kepada ibu. Ibunya jadi stres. Mulai dari bangun pagi, bangunin, mandiin, bikin sarapan, bikin bekal, ngurus nilai-nilainya, ngerjain PR, semuanya ibu. Ya. Kalau ayahnya tadi terlalu abai, ibunya stres. Ya. Maka ya bagi rapot ibu, nanti rapotnya jelek, yang nasihatinnya ibu juga, ya. Yang berusaha meningkatkan rapotnya di semester depan ya ibu juga, dan lain-lain. Mikirin gizi anak ya ibu juga. Luar biasa gitu ya. Tepuk tangan buat para ibu-ibu nih. Wow, luar biasa ya. Makanya ibu baru apa? Tapi ini gak sehat. Harusnya parenting harus seimbang, ayah dan ibu. Jadi kalau semuanya ibu, lama-lama ibunya jadi lebay. Bapaknya abai, ibunya lebay. Anaknya lama-lama jadi nah, ini yang terjadi. Anak nanti akan kekurangan sosok ayah, ya. Banyak hari ini anak-anak kekurangan sosok ayahnya. Ya. Yang perempuan kalau kekurangan sosok ayah, ayahnya terlalu sibuk, pulang ke rumah malah sibuk dengan hobinya dan lain-lain, anak gak pernah diurusin. Sabtu Minggu bukan diajak jalan-jalan, bapaknya sibuk, anggar kene. Sehingga anak perempuan akan kekurangan kasih sayang. Maka dia cari kasih sayang di mana? Di luar. Nah itu, ayah abai. Maka kita TPPDC hadir untuk menyeimbangkan. Ayah ibu harus hadir pada perkembangan anak. Kalau semua diurus ibu akan terlalu stres, terlalu pusing. Udah banyak urusan, harus dibagi seimbang. Ayah hadir, ibu hadir. Nah, ya. Kalau ayahnya terlalu abai, ibunya terlalu ngurus semua sehingga disebut lebay, maka anak bisa jadi lebay. Ayah kekurangan sosok maskulin dari ayahnya, ini berbahaya. Ya. Jadi ajak ayah ibu semuanya sama-sama ngurus anak. Ya. Sama-sama tanggung jawab bersama. Ku anfusakum wa ahlikum naro, sama-sama bantu. Ya. Yang mensolehkan ya ayahnya ikut, ya. Ngajar ngaji, belajar ngaji ayahnya ikutan dan lain-lain. Ya. Ngajak ke kajian, dengerin sama ustaz bersama-sama, ayahnya ikut dan lain-lain.
Jadi jangan sampai ini terjadi, gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Artinya apa? Kalau yang laki-laki tidak tumbuh kelaki-lakiannya dengan sempurna, tidak tumbuh dengan sempurna fitrahnya. Fitrahnya tidak tumbuh dengan sempurna. Padahal jenis kelamin hanya dua. Ar-rijal bahasa Arabnya an-nisa. Rijal laki-laki, nisa perempuan. Ya. Jadi itu ada surat An-Nisa ayat 1. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang tiga. Sekarang di banyak aplikasi disediakan jenis kelamin laki-laki, perempuan, tidak menyebutkan. Ada yang tiga sekarang. Aneh, ya. Padahal hanya dua. Ya. Maka kalau banyak anak yang lain, ayah ibunya kurang hadir utuh, sehingga fitrah seksualitasnya tidak tumbuh dengan baik. Ini hati-hati. Kita nanti terjun ke masyarakat untuk mengingatkan ayah dan ibu hadir dengan seimbang, ya. Sehingga fitrah kelaki-lakian dan fitrah keperempuanan anak tumbuh dengan sempurna. Karena laki-laki itu harus tumbuh fitrah keayahannya, yang perempuan harus tumbuh fitrah kebundaannya, yang kira-kira. Nah ini dibersamai dengan benar. Oke? Maka pengaruh besar pengasuhan anak. Oke, kita lanjutkan 2.4. Pengaruh besar. Artinya pengaruh orang tua keluarga itu sangat besar. Ya. Ada kekurangan sedikit dalam mengasuh dan lain-lain, akibatnya bisa jangka panjang. Akibatnya bisa jangka panjang. Kita lanjutkan nanti. Bahkan ayat ini mengatakan bahkan bisa pindah agama, gitu kira-kira. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani atau Majusi. Bisa berkecenderungan Yahudi. Banyakkah anak Indonesia ke barat-baratan? Ke Korea-Koreaan banyak? Nah, itu dia. Ya. Jadi bergeser, tidak lurus, ya. Bergeser tidak lurus. Ya baik. Jadi kullu mauludin yuladu fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasironihi. Baik, kita lanjutkan. Maka, sekarang kita masuk ke Ar-Rum ayat 30. Sudah ada di HP-nya? Sudah. Ya. Oh, lebih dari syaitanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, agama Islam, agama yang Allah turunkan pada umat manusia. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tetaplah jaga 8 fitrah itu. Tetaplah jaga anak dalam keadaan hanif, lurus, ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Laki-laki ya laki-laki, nggak ada perubahan. Nggak ada bayi laki-laki, gedenya perempuan. Semua tetap pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Banyak manusia tidak mengetahui 8 jenis fitrah, nggak tahu kewajiban orang tua, nggak tahu takdim, tarbiyah, nggak tahu. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Maka kita sebarkan belajar. Oke. Nah ini dia. Pengasuhan adalah menjaga anak tetap dalam fitrah Allah. Ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Oke, kita jaga fitrah ini. Ada fitrah belajar. Setiap bayi lahir itu senang belajar. Ya. Setiap bayi punya rasa ingin tahu atau tidak? Rasa penasarannya tinggi atau tidak? Semua dipegang-pegang atau tidak? Semua masuk mulut atau tidak? Nah, karena ingin belajar, itu fitrahnya. Maka kalau ada anak nggak suka belajar, begitu SD dia nggak suka belajar, atau begitu SMP malas belajar, berarti fitrahnya terganggu. Fitrahnya ada gangguan. Kita selidiki.
Kenapa dia jadi nggak suka belajar? Karena bayi fitrahnya senang belajar, ya, senang belajar. Sudah diciptakan menyukai belajar, ya. Karena manusia adalah ulul albab, makhluk yang berpikir, senang belajar. Tapi kalau tiba-tiba SMA dia nggak suka belajar, fitrahnya ada yang terganggu, jangan dibiarkan. Dikaji, apa nih? Apa yang menyebabkan fitrah belajarnya tidak tumbuh? Ya. Apa yang menyebabkan fitrah belajarnya tidak tumbuh? Nanti dikaji pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan modul 3. Ya. Modul 3. 3.1. Nah, ya. Ayah bunda adalah pemimpin. Nah, seperti yang di Instagram tadi. Ayah bunda adalah pemimpin. Nah, ayah bunda adalah pemimpin. Jadi kita memimpin jalannya keluarga ini, ya. Ayah dan bunda kolaborasi, ya. Kalau memimpin jalan, ayo kita kesini yuk. Harus tahu jalan atau tidak? Kita mengajak keluarga kita berjalan, ya. Harus tahu tujuannya atau tidak? Harus tahu tujuannya, ya. Apa tujuan penciptaan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Kejar akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Jadi mengajak keluarga berjalan mengejar akhirat. Ini maka tujuan paling tinggi. Jadi ibadah khalifah. Nah, ya. Ibadah dan menjadi khalifah. Menjadi umat yang bermanfaat, ya. Bukan menjadi orang kaya, ya, pengusaha, punya banyak duit sehingga gengsinya naik, bukan, tapi menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu anak. Nah, kamu belajar yang rajin, ya, biar jadi orang kaya, bukan, biar bisa bermanfaat, ya. Nah, belajar yang rajin, ya. Kenapa? Agar ibadahnya tambah kuat, agar manfaatnya kepada masyarakat tambah kuat, ya, bermanfaat, agar menjadi bermanfaat, ya. Kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita, ya, kira-kira begitulah, kira-kira. Kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan pada kita, ya. Kalau kamu belajar yang rajin, biar jadi PNS, biar jadi TNI, biar jadi masuk BUMN dan lain-lain. Banyak di antara masyarakat akhirnya menghalalkan segala cara. Ada yang segala cara supaya masuk polisi, ada? Segala cara supaya diterima PNS, ada? Ada. Caranya udah nggak benar, melupakan akhirat. Nanti nggak barokah akhirnya, kan begitu. Bukan itu tujuannya, ya. Tujuannya untuk menjadi bermanfaat buat banyak orang, ya. Nah, kita bahas di banyak pertemuan selanjutnya. Jadi self leadership, ya. Kita ingin anak rajin ibadah, maka karena kita adalah pemimpin, leadernya, maka kita dulu yang rajin ibadah. Kita ingin anak banyak menyebarkan manfaat, ya, maka kita dulu yang banyak menyebarkan manfaat. Alhamdulillah ibu-ibu adalah pengelola posyandu. Sudah luar biasa, insya Allah pahalanya bagi masyarakat. Ini banyak banget. Tabungan pahala insya Allah sudah banyak. Amin, ya. Amin, ya. Jadi bekal, pams, pacuan amal menuju surganya, mudah-mudahan udah makin banyak bekalnya, ya. Karena banyak membantu anggota masyarakat, posyandu, bayi-bayi ditimbang, gizinya diperhatikan dan lain-lain. Nah, tinggal tambah lagi yang ini, ya, pedoman-pedoman penghasilan, gitu, ya, supaya makin paripurna pacuan amal kita menuju surga kita. Nah, ini dia. Jadi anak dididik untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk memprioritaskan ibadah. Lalu anak dididik untuk banyak bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ibadah berarti hablum minallah, ke masyarakat berarti hablum minannas. Nah,
Ini seimbang. Ya. Ada yang ketiga, hablum minal alam, tidak merusak alam juga dan lain-lain. Oke. Jadi hablum minallah ada 3 hal. Hablum minan nas, hablum minal alam. Nah, ini seimbang semuanya. Ya. Tidak ditinggalkan salah satunya. Jadi ayah bunda adalah pemimpin. Kita ngasih contoh dulu, ngasih suri toladan. Nah, itu hadisnya panjang sekali. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Anak dalam hatinya itu berkata, ayah bunda, bimbinglah aku menuju surga. Gitu ya. Anak itu sebenarnya ingin dibimbing menuju surga atau neraka? Surga. Dia ingin orang tuanya membimbingnya menuju surga. Tapi ternyata bapaknya abai, ya. Kadang ibu-ibu ini terlalu lebay. Kadang ya. Itu lihat sih anak itu prestasinya bagus ranking 1, kamu mah apa? Gitu. Itu lihat anak itu pialanya di rumah udah banyak, kamu mah apa? Bisa gitu ya. Ada banyak yang seperti itu membanding-bandingkan. Ya. Terlalu lebay. Kamu udah umur 5 tahun, Quran belum bisa. Terlalu lebay, 5 tahun mah belum. Kan gitu ya. Terlalu banyak ibu-ibu pengen anak 3 tahun udah soleh. Kalau perlu 3 tahun udah hafal juz 30. Padahal umurnya masih 30 tahun, masih 3 tahun. Ya. Itu namanya lebay. Ini terlalu ngegas, ya. Terlalu ngegas juga jangan, gitu ya. Terlalu ngegas juga jangan. Tapi abai juga jangan. Maka di tengah-tengah ini, ya. Tapi yang biasanya terjadi, ayahnya terlalu cuek, ya. Ibunya terlalu lebay. Ini yang kita coba nasihati dengan baik. Kalau di sini insya Allah sudah seimbang, mudah-mudahan amin ya. Sudah seimbang. Sehingga nanti anaknya tidak alay bahan. Ya. Ya. Baik, dibaca bersama-sama kalau sudah dari HP-nya. Hadisnya. Hadis Bukhari ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Amir, kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Nah, kira-kira sampai situ dulu. Jadi ini sering dibaca-baca. Self leadership parenting. Orang tua adalah leader atau pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang kita ingatkan kepada yang lain. Ya. Jadi kalau anak sudah di atas 10 tahun belum juga rajin sholat, dibiarin aja atau ditegur? Ditegur. Ya. Anak 5 tahun belum rajin sholat, dibiarin atau ditegur? 5 tahun. Dibiarin gak apa-apa. Perintah sholat mulai umur 7 tahun. Mulai boleh dipukul kalau tidak sholat umur 10 tahun. Nah ini ya. Jadi tidak lebay. Anak 1 tahun baru bisa berdiri, udah disuruh sholat. Itu abai atau lebay? Lebay. 3 tahun udah bisa berdiri, ayo sholat 5 waktu. Itu namanya lebay. Tapi anak 20 tahun nggak pernah sholat, nggak ditegur, itu berarti abai. Nah, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi seimbang. Nah, seimbang. Ya baik. Kita memimpin. Setiap anak ingin diajak oleh orang tuanya masuk surga, gitu ya. Tapi ternyata bapaknya nggak pernah ngaji. Sulit aku ngajak masuk surga.
setiap anak ingin diajak orang tuanya masuk surga. Ternyata bapaknya sholat gesek aroream. Susah untuk ngajak anaknya ikut ke surga. Itu kira-kira, gitu ya. Jadi bareng-bareng menuju surga nih, sekeluarga, semangat, gitu ya. Tidak lebay, tidak abai, di tengah-tengah. Ya. Oke baik, ini hanya Bunda dan pemimpin. Ya. Mendidik diri sendiri dulu, baru mendidik anggota keluarga, gitu kan? Diri sendiri dulu, baru anggota keluarga nanti. Baik, lanjutkan. 3.2 keagungan memberi nasihat kebaikan. Nah ini dia. Dalam surat Al-Asr, gimana surat Al-Asr? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu perintah beriman, ya. Perintah melakukan amal kebajikan dan juga saling mengingatkan. Ya. Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Kenapa manusia diperintahkan saling mengingatkan? Karena manusia susah ingat, mudah lupa. Ingatnya susah minta ampun, lupanya mudah. Maka saling mengingatkan. Nah, gitu ya. Maka kita lihat di sini, Fawwallah, ya. Lan yuhda bika rajulun wahidun khairun laka minhum linna'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta-unta merah. Zaman dulu, zaman Nabi, unta merah itu seperti mobil mewah. Kan belum ada mobil, ya. Hari ini mah seperti mobil apa tuh yang paling mewah? Pajero bisa gitu ya. Kadang ya. Bahasa tahu. Jadi lebih baik dari harta yang berlimpah. Ini yang kita kejar, ya. Satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu. Artinya gara-gara kita dakwah, gara-gara kita menyampaikan, gara-gara kita menjalankan tugas kita sebagai TPPDC, memberitahu kepada ibu-ibu lain, penyuluhan, sosialisasi, ya. Misalnya kan ketika arisan ada momen setengah jam, ibu menyampaikan ini semua, dan dia jadi berubah, jadi ingat, oh iya benar, ternyata tujuan pengasuhan teh, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh ternyata benar, pendidikan teh ada 3, ada tarbiyah, ada takdir, ada taklim. Oh ternyata pendidikan adalah menghantarkan sesuatu menuju kesempurnaannya. Jadi dia jadi berilmu. Gara-gara kita, ibu-ibu lain dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Maka itu lebih baik dari harta berlian, ya, dari emas, dari uang yang banyak di mata Allah, lebih baik daripada itu. Nah ini hadisnya, yang begitu ya, hadis Bukhari 2942. Fawallahi lan yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Maka ini seharusnya menjadi penyemangat kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan ilmu parenting. Nah, menyebarkan ilmu parenting. Wah, saya belum terlalu bisa, belum terlalu lancar. Minimal diajak tuh Instagramnya. Ini ada Instagram tentang parenting. Dipelajari bersama-sama. Bisa begitu ya. Saya akan tambah terus insya Allah ya di Instagramnya supaya menyebarkan ilmu lebih banyak. Kita ngajak aja saudara kita, teman kita, yuk belajar bareng-bareng di Parenting Al-Jauzi, ya. Itu lebih baik daripada unta merah, daripada harta yang banyak. Keagungan memberi nasihat kebaikan. Nah, ya.
keagungan memberi nasihat kebaikan. Namun, kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan warga masyarakat lebih senang ditraktir bakso daripada dinasehati, betul atau tidak? Ya. Di pepatahan mana sok ada kumaha gitu ya. Pasti. Ya. Jujur saja ya Pak. Jujur saja, di pepatahan ada kumaha sok jantan benten. Aduh, jantan bengkut, jantan baut dan lain-lain di pepatahan mah ya. Maka nanti cara-caranya harus kita pikirkan, harus menyenangkan. Makan bakso dulu. Patuangan kau pinu. Biasanya sudah rada pasah ya. Aduh, bari santai ya. Nah, tentunya hadiah. Pokoknya ada segala macam cara ya menyebarkan kebaikan. Padahal manusia teh fitrahnya lurus, tapi di papatahan teh sok baut. Ini tantangan kita. Ini tantangan kita, ya. Ini tantangan kita supaya dia, apalagi udah tahu, aduh si ibu ini mah tiktokan we hayu, si ibu ini koreaan we hayu, dan segala macam. Ya. Terlalu banyak nonton Korea, lihat cowok-cowok kaset, bahaya atau tidak? Bahaya. Dia memancing, begitu lihat suami sendiri, rumah hidung ini, kaset, dia mah jangkung, bodas, mancung, kaset, bening. Begitu lihat sini, hidung, pesek. Jadi berbahaya. Berbahaya. Nah, mendingan kita fokus bikin ini gimana caranya supaya menyebarkan kebaikan, supaya anak-anak kita soleh dan keluar rumah tidak terpengaruh hal-hal buruk. Karena it takes a village to raise a child. Ya. Membangun kesolehan bersama-sama. Ya. It takes a village to raise a child. Ya. Dan memberi nasihat itu lebih baik dari harta yang berlimpah, ya. Lebih baik dari harta yang berlimpah. Memberi nasihat dapat pahala besar, ya. Dapat pahala banyak. Nanti di alam kubur rumah di bawah atau tidak? Tidak. Kalung gelang semua di bawah atau tidak? Tidak. Ya. Deposito? Tidak. Saldo oppo? Tidak. Tidak. Dipakai biaya penguburan. Jadi nah itu yang tulis dicatat tuh ya. Yang menghantarkan kita ke kuburan ada 3. Tulis catat. Pertama keluarga. Ya. Jadi dari mana itu? Keluarga. Kedua harta, yang mobil kita ikut nganter dan lain-lain kuburan. Yang ketiga amal. Yang ketiga amal. Keluarga pulang atau tidak? Pulang. Secinta-cintanya suami terhadap istri. Pulang. Pulang. Pulang kan? Pulang. Harta pulang. Enggak ikut ke bawah. Maka yang tinggal hanyalah amal. Nah, yang amal ya. Jadi kita ngumpulin amal ya. Kita ngumpulin amal ya. Teman sejati hanyalah kata Opik gitu kan. Nah itu ya. Jadi yang 2 pulang. Sabogoh-bogoh nah. Pulang. Nah, teman sejati hanyalah amal. Oke, baik. Jadi ya, kita ngumpulin amal ya. Berdakwah pasti ada